buat yang baru pertama join, welcome ke L-Talk. L-Talk adalah Elevasi Talk. Tagline-nya ada sesi belajar azik. Metafor Magic ini adalah pilihan tema untuk malam hari ini. 5 Juni, Elevasi Talk selalu hadir Kamis pertama. Jadi gampang inget-ingetnya Bapak Ibu, Kamper, Kamis pertama. L-Talk sudah diinisiasi sebenarnya sejak pandemi ini edisi yang ke-16. Ya, dan yang baru kenal sama saya Giokni, saya co-founder dari Elevasi. Giokni WTC, tapi bukan World Trade Center, tapi Giokni yang writer, trainer, saya coach dan consultant juga. Oke, writer, trainer, saya senang banget berada di kelas untuk sharing sesuatu, untuk bikin orang lebih paham sesuatu. Di BCA, pengalaman kerja saya, lalu juga ke food retailer, beda banget ya Bapak Ibu, dari banking industry ke food retailer industry, dan belajar tentang retail is detail, bener banget gitu. Lalu 15 tahun terakhir saya full time sebagai trainer, consultant, coach, dan ya bantuin banyak klien yang beraneka ragam itu. Dan sertifikasi saya, kalau dilihat sebenarnya background sekolah saya akuntansi Bapak Ibu, tapi ya itu ya, passion saya ternyata nyemplung ke dunia people development. Numbers is interesting ya, tetapi ternyata people juga challenging dan menarik juga gitu. Saya belajar neurosemantik, lalu ya teman-teman yang dari points of view, yang dari tribe visual coaching, saya juga belajar fototerapi. Jadi saya combine ya, saya combine something yang kuat di sini, saya combine dan saya bagikan kepada Bapak Ibu maupun kepada klien yang membutuhkan. Judulnya adalah Metafor Magic. Betapa ajaibnya metafora itu. Dari sejak lama sudah kenal, sudah memakai, sudah mendengar tentang metafora. Nah, finally saya kemudian mulai ngelihat bahwa metafora itu nggak sekedar dipakai untuk nulis puisi. Bahkan ketika 3 tahun lalu saya belajar tentang PCMC, Professional Coach, pakai meta coaching system, dan di sana juga salah satu topiknya adalah bagaimana kita bisa intervensi ketika conversation dengan klien coaching kita bisa bermain dengan metafora. Dan betapa metafora itu begitu powerful-nya. That's why saya pick judulnya adalah Metafor Magic. Nah, malam hari ini kita akan membongkar nih magic-nya itu. 2 hari terakhir ini benar-benar ngoprek-ngoprek. Saya bilang, saya keasikan berselancar di lautan referensi tentang metafora. Kalimat saya mengandung banyak metafora di sana. Bapak Ibu bisa menangkap kata apa? Berselancar. So you can imagine, berselancar itu kayak apa? Berarti saya akan meliuk-liuk di atas ombak dan sebagainya. Dan itu yang menggambarkan betapa asiknya saya ketika lagi mendalami materi ini, ketika sedang mendevelop materi ini, baca ini, baca itu, lalu oh iya ya, Michael Hall ngomong seperti ini. Oh, kalau yang di bukunya itu dia intinya apa ya? Wah, seru banget. Berselancar di lautan. Wah, begitu luasnya lautan itu. Artinya referensi itu begitu banyak. Bapak Ibu, kita sudah bermain dengan metafora actually. Dan buku Pagar, dan sekarang sudah ada versi bahasa Inggrisnya loh, judulnya Fans. Pagar itu pun metafora. Nanti kita akan melihat ada banyak contoh atau nanti kita akan eksplorasi juga. Semua tulisan yang ada di buku Pagar ini, ya tentunya menggunakan metafora pagar. Walaupun dalam berbagai aspek, dan masuklah pagar mental. Dan 10 meta coach dengan berbagai expertise, masing-masing punya apa namanya, ketertarikan yang berbeda-beda. Ada yang parenting, ada yang di remaja gitu ya. Pak Cipto di bisnis. Tapi bisa melihat bahwa pagar itu bisa jadi metafora yang relevan gitu. Menarik ya. Buku Garis Tanda Pisah saya ini pun banyak yang banyak banget tentang metafora. Anda sudah melihat slide
Dia adalah Romeo and Juliet. Juliet and Romeo. Ayo, siapa yang mau menebak kira-kira apa yang diomongin oleh Juliet? Apa yang diomongin oleh Romeo? Bu Yanti kah? Bu, si Juliet ngomong apa nih, Bu? Julia itu lagi bilang gini, Romeo, kau tidak tahu betapa berdebarnya jantung ini, seolah-olah mau copot. Begitu saya Oke. melihat wajahmu. Wah, state-nya ini banget ya. State-nya dipenuhi oleh cinta nih sepertinya ya. Disambung ya, Pak Cipto nih kayaknya. Ah, masa. Jangan sampai jantungnya copot dong. Bapak Ibu, kalau dilihat nih, mereka tuh lagi ada di pantai loh, ya. Nah, by the way, thank you ya, Bu Yanti dan Pak Cipto menghangatkan dan menceriakan suasana malam hari ini. Kita sudah punya satu pemahaman bahwa ketika kita menggunakan metafora seperti yang digunakan oleh Romeo tadi, Juliet, you are my son. Artinya ada sun, ada matahari yang kita sudah kenal sifatnya. Seperti halnya tadi si Juliet yang ngomong apa adanya. Seneng banget gue anget kayak begini, ada matahari, summer. So, itu adalah apa adanya tentang matahari. Ketika you are the sun. So, itulah metafora. Dan artinya apa? Kenapa sampai si Juliet klepek-klepek? Karena Juliet tahu sifat matahari. Juliet tahu matahari itu punya karakteristik seperti apa. Sehingga dipakai oleh Romeo membuat Juliet merasa tersanjung. Nah, yuk, mari Bapak Ibu ngetik ya metafora yang ya sehari-hari kutemui atau bahkan metafora yang menjadi prinsip hidupku yang kuyakini dengan sangat, bahkan ini adalah kunci keberhasilanku, atau aduh gue inget kemarin gue fail dan karena apa, oh tadi di ruang meeting kayak begini. So ada metafor yang menggambarkan itu. Saya hanya ngasih clue aja gitu ya, dan masih ada banyak lagi, actually tidak harus dari kata-kata di sini. Ini hanya sekedar pemantik. Silakan, saya akan menunggu di ruang chat, saya akan membaca. Bapak Ibu, engkau adalah pelita hatiku, penerang hidupku. Kebayang kan? Yang mitra bicara kita ketika dibilang bahwa dirinya adalah pelita, dirinya adalah penerang. Wow, bulannya cantik malam ini sambil sambil melirik gitu ya. Oke, jadi anggap yang diliriknya itu sebagai bulan. Kaku amat kayak kanebo kering. He, keren. Ibu Witri, aduh, cintamu semanis madu ubi cilembu. Wah, bisa juga yang terkait dengan ini kan, eh, yang dirasakan oleh tubuh, yang dilakukan oleh kita, oleh tubuh kita. Oke, bisa pula tentang profesi. Bahkan ketika kita berdoa atau kita mengambil referensi ayat-ayat dari kitab suci, saya yakin Anda bisa akan menemukan banyak sekali metafora yang menguatkan kita. Nah, dari asal katanya Bapak Ibu, ternyata dari bahasa Yunani kuno, dari Greek dan meta feren. Jadi kami yang meta coach, belajar meta coach, kita udah terbiasa dengan ngomong meta, beyond, about, above gitu ya. Nah, demikian pula dengan metafora. Feren itu to carry atau to bear. Nah, jadi kalau saya ngambil dua orang yang benar-benar mempelajari tentang metafor, dua profesor, yang satu profesor kognitif linguistik yaitu Josh Lakoff dan Mark Johnson. Mark Johnson ini di filsafat ya. Jadi dia bilang bahwa metafora itu adalah memahami satu hal dalam konteks hal lain. Makanya tadi kita sebenarnya contoh-contoh yang sudah kita buat itu sudah menunjukkan pemahaman ini kan Bapak Ibu. Jadi kita mau memahami sesuatu dari sesuatu yang
lain gitu. Nah, saya akan buka rumusnya Bapak Ibu supaya lebih paham lagi. Nah, kalau selama ini kita make gitu ya tanpa menyadari, malam hari ini Bapak Ibu jadi dapat tambahan ilmu behind itu. Karena memang ada orang yang khusus mempelajarinya, bahkan nulis buku tentang metafora. 2 minggu lalu ada sesi dengan Michael Hall. Topik yang diangkat saat itu adalah metaphorical thinking. Ada sesuatu yang kita sudah tahu. Anggaplah itu adalah A. Already known and understood. Kita tahu bulan, kita tahu matahari, kita tahu buaya, gitu ya. Nah, lalu kita tahu radio. Oke, kemudian radio rusak ya tadi. Oke, kemudian kita mau menggambarkan sesuatu yang lain, ya, lalu mengacu dari sesuatu yang kita tahu. Saya berkutat dengan gimana ya ngejelasinnya lebih gampang lagi. Saya prefer pakai hanger, gantungan Bapak Ibu. Jadi artinya gini, ada tangible idea yang kita tahu. Contohnya, kita tahu barang yang bernilai tinggi, yang mahal, itu apa? Emas, ya. Lalu kemudian minyak pada zamannya, ya, pada zaman harga minyak begitu tinggi. Lalu kemudian mata uang sampai sekarang ya kita masih pakai lah ya mata uang. Nah, kita tahu sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang sudah kita tahu karakteristiknya. Lalu kemudian apa? Kita mau menyampaikan suatu hal lain yang punya kesamaan, yaitu apa? Bernilai tinggi. Sekarang ini orang mau membeli dengan harga mahal. Apa? Data. Ya kan? Begitu punya data, maka orang bisa jualan dengan sukses. Begitu punya data, maka algoritma yang disusun itu bisa tepat sasaran. Dan akhirnya orang membeli. Gitu kan? Karena data, jadi perusahaan bisa know-in karakteristik customer-nya. Sehingga saya mau bilang bahwa data itu begitu pentingnya. Data itu sekarang begitu bernilai tinggi. Nah, sehingga dicantolinlah si data ini ke tangible idea yang kita sama-sama sudah tahu, yaitu emas, yaitu minyak, yaitu mata uang, gitu kan? Sehingga muncullah sebuah metafor. New intangible idea yang mengatakan bahwa, hey, data is the new gold. Data is the new oil. Ya, pada zamannya, ketika harga minyak udah turun, orang nggak pakai oil. Ya, begitu sekarang ada Bitcoin dan sebagainya, ya kan? Maka orang bisa bilang, hey, data is the new currency. Tuker-tukeran, yuk, gue punya nih, data gue lengkap banget loh. Gue bisa tahu sampai tanggal lahir dan suami dan istrinya. Nah, sampai data itu menjadi sesuatu yang bisa dipertukarkan karena punya nilai. Bapak Ibu, apakah penjelasan hanger ini lebih mempermudah? Saya lagi tes juga sih, karena hanger ini saya baru nyari apa ya mempermudah teman-teman bahwa something yang sudah clear, yang sudah sahih, yang orang-orang lebih mengenal, lalu kemudian kucantolinlah ide lain ini ke sana. Got the idea? Oke, tentang cantolan ini. Nah, jadi di situ Bapak Ibu, ketika kita membuat metafora atau metaphors, prosesnya seperti itu, ya. Sehingga ya seperti ini, data is the new gold, data is the new oil, data is the new currency. Time is money. Berarti gimana Bapak Ibu? Kalau dari penjelasan tadi, time is money. Money itu sesuatu yang semua orang sudah tahu. Duit, kita butuh duit. Ya kan, duit dipakai untuk membiayai kebutuhan kita gitu. Begitu ada orang yang luntang-lantung, pengangguran, ngabisin waktu untuk something yang tidak produktif, maka bisa aja orang lain bilang apa, hey, ayo kerja dong, time is money. Oke. Nah, artinya mau bilang bahwa waktumu jangan kau sia-siakan. Karena waktu yang kau punya bisa digunakan. Sama berharganya seperti uang. Atau bahkan bisa dipakai untuk menghasilkan uang. Nah, ini salah satu contoh lagi. So, Bapak Ibu,
kita bisa lihat bahwa ada begitu banyak metafor yang kita tahu. Nah, pertanyaannya, seberapa metafor yang ada di sekeliling kita itu mempengaruhi hidup kita? Nah, ya. Oke. Mari, itu tadi contoh, lagi masih dicontoh, ini contoh yang tadi. Juliet is the sun. Sun, udah tahu, hangat, bersinar, menggairahkan gitu. Dan si Romeo yang sedang mabuk cinta dan dia bilang Juliet is the sun. Karena Juliet begitu hangat dan menyinariku dan begitu menggairahkannya. Tangible idea, and then ada something yang aku mau cantolin ke sana. Sehingga lahirlah metafor itu. Saya menemukan satu kalimat, ini lebih panjang, tapi tonjokannya kuat nih Bapak Ibu. Silakan baca. Jika sebagai pemimpin kamu membangun pagar tinggi dan rapat, maka yang kamu kumpulkan bukan manusia merdeka, melainkan domba-domba yang hanya menunggu dikasih makan. Oh, Bu Tisna nih. Protes terhadap pemimpin. Saya baca ya, Bu. Protes terhadap pemimpin yang otoriter dan sukar diajak berkomunikasi. Ya, oke. Karena apa? Kita ngelihat dari pagar tinggi dan rapat. Mungkin ya, tadi. Bukan manusia merdeka. Jadi kayaknya gue nggak bisa ngomong nih, gitu. Gue kayak, ya hanya sekawanan domba. Nah, tapi ini menarik loh. Ketika atasan baca, mungkin bisa jadi dia akan bilang apa? Terserah gue. Pakai duit gue bangun pagernya. Ya nggak? Dia bisa bilang begitu. Tapi terus kemudian yang bikin saya merasa gila ini kalimat asik banget, seru banget nih buat diodel-odel. Karena ada kata apa? Hei pemimpin, kalau engkau lakukan itu, engkau sedang memperlakukan orang-orang itu jadi kayak domba. Terus konsekuensinya apa? Mereka cuma nunggu elu ngasih makan. Saya sih agak mikir agak ke sana gitu ya. Sampai sehingga pemimpin mungkin bisa angguk-angguk. Benar juga ya. Benar juga ya. Gue sedang tidak bekerja bersama dengan manusia merdeka yang bisa jadi dia punya ide-ide brilian yang akan bisa bahkan memperluas ya pagernya bisa dimundurin lagi gara-gara lebih luas lagi. Karena apa? Karena dia memperlakukan orang-orang tidak seperti domba yang perlu dipagari secara rapat. Cakep ya Bapak Ibu. Betapa powerfulnya metafora. Oh, ini dia. Satu. Kenapa dibilang metafor itu penting, punya kekuatan. Metafor magic. Satu, membentuk cara berpikir dan berinteraksi. Metafora bukan hanya kata-kata puitis, tapi kerangka kognitif. Bapak Ibu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong George Lakoff, di mana dia adalah profesor di Berkeley yang memang belajar tentang kognitif linguistik. Yang kedua, Michael Hall bilang, metafora bisa mengarahkan tindakan. Nah, kalau tadi si George Lakoff bilang, metafora itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Membentuk cara kita berpikir. Nah, Michael Hall, dia bilang apa? Metafora bisa mengarahkan tindakan. Masih ingat di bulan lalu, saya punya slide ini kan? Manusia punya 4 power, yaitu apa? Thinking, feeling, itu di internal. Lalu speaking, and behaving. Dan kemudian saya bawa ini toh. Masih ingat? Yang di slide kukang, tapi saya punya zebra, namanya Zebi. Hai, kenalin, namaku Zebi. Ketika si Zebi ini lenggak-lenggok, maka yang lenggak-lenggok adalah, yang bergerak adalah tangan saya yang ada di dalam. So, the inner akan menentukan outer kita. Ketika tadi si Lakoff bilang bahwa, hey, metafor membentuk pikiran kita. Dan Michael Hall bilang, pikiran, perasaan itu akan tercermin dalam perilaku maupun perkataan kita. Jadi betapa pentingnya kita tahu, sadar, dan mulai ngecek gitu. Hey,
metafora yang kuambil, yang kuyakini, apakah sesuatu yang memberdayakan aku, gitu. Yang membuat tindakanku ke arah yang lebih baik. Atau jangan-jangan karena metafora inilah, maka ya yang kulakukan gagal maning, misalnya gitu. Ya, oke. Jadi metafora yang diyakini akan menjadi arahan tindakan. Again, ini ada dasar pengetahuannya juga. Ketika pikiran itu dibuat lebih solid, dikonfirmasi, maka akan menjadi keyakinan. Not just pemikiran, not just thoughts, tapi sudah menjadi belief. Dan begitu belief, sifatnya keyakinan adalah apa? Dia command the nervous system. Dia akan memerintahkan. Sehingga akhirnya kita self-fulfilling prophecy. Apa yang kuyakini, terjadilah. Nah, yang kuyakini ini, yang itu tadi saya bilang, jangan-jangan ada metafora yang perlu kita review. Yang ketiga, teman-teman, metafora membentuk persepsi. So, saking powerful-nya, maka bisa ada dua kekuatan dari metafora itu. Either dia akan menutrisi kita, nurturing, ya kan, atau dia poisoning, menutrisi atau meracuni. That's why malam hari ini yang hadir bersyukur pada Tuhan, karena siapa tahu ini kesempatan untuk kita cek and recheck di dalam diri kita, adakah metafora yang meracuni kita selama ini? Jadi racun buat kita. Atau ada metafora yang memang membuat aku semakin bertumbuh gitu, semakin bergizi gitu, semakin yang membuat aku jadi ternutrisi gitu, semakin berkembang. Oh, berarti betapa bersyukurnya aku dan akan aku teruskan gitu. Oke. Nah, yes, dan Bapak Ibu kalau masih ingat lagi juga ada slide ini di bulan lalu ketika saya memaparkan tentang mindset itu, sesuatu yang adanya di meta-place. Wah, ngomong meta-place nanti topik berikutnya nih, seru nih. Sesuatu yang adanya di meta, ya, di mana ada berbagai macam ini. Termasuk di dalamnya metafor. Ini Michael Hall ya, saya referensinya dari Neurosemantics. Jadi yang sesuatu yang ada di meta, ranah meta kita, yang begitu kuat bisa mempengaruhi perilaku kita, perkataan kita. Itu sesuatu yang contoh-contohnya seperti ini Bapak Ibu. Keyakinan kita, intensi kita, identity yang dilekatkan pada diri kita. Apakah saya menabuhkan sesuatu, melarang sesuatu. Giokni, kamu nggak boleh gagal. Nah, berarti saya tidak mengizinkan saya untuk gagal. Apa efeknya? Bisa berdampak buruk. Ya kan? Ketika gagal, apa yang terjadi dengan saya? Ketika saya tidak mengizinkan gagal. Ya, oke. Lalu kemudian metafora. Kalau saya bilang bahwa apa? Hey, bukan kegagalan, tapi feedback. Atau kegagalan adalah sukses yang tertunda. Wah, ketika mungkin mengatakan seperti itu, maka akan berbeda, ya kan? Sikap kita, perilaku kita. Selain tadi bahwa metafora itu membentuk pemikiran kita, metafora itu bisa mengarahkan tindakan kita, metafora bisa menghasilkan persepsi, dua persepsi. Apakah persepsi yang nurturing kita, yang menutrisi kita, membuat kita bertumbuh, atau persepsi dari metafora itu berdampak meracuni kita, poisoning. Oke. Nah, kemudian saya membongkar lagi siapa lagi sih tokoh yang mempelajari tentang metafor, dan kita tahu Aristoteles. Ketika dia nulis buku tentang poetics, dia bilang apa? Metafora itu salah satu bentuk kehebatan retorika. Metafora itu melibatkan pemindahan makna. Yang tadi saya bahas tentang hanger, cantolan, itu kan ada pemindahan makna tuh. Oke. Nggak lagi sun, matahari, lugasnya benda langit yang namanya matahari. Tapi sudah ada pemindahan makna bahwa Juliet itu punya kegairahan, menggairahkan, dia bersinar, ya kan? Terjadi pemindahan makna. Metafora mempermudah pemahaman dan membuat komunikasi lebih hidup. Ketika kita menggunakan metafora, kita sedangkan tadi rumusnya ada sesuatu yang sudah eksis, ya,
yang sudah eksis, yang sudah dipahami dulu. Berarti akan mempermudah komunikasi. Ketika kita bilang, wah gado-gado banget ini. Maka kita sedang mengajak orang untuk membayangkan, wih gado-gado ya opo sih? Oh gado-gado itu rame, isinya macam-macam. Oke? So itu mempermudah pemahaman. Lalu membuat komunikasi lebih hidup ya, yang kadang bisa gini, oke, gado-gadonya pedes gak? Nah, kan jadi rame gitu loh ya. Iya pedes banget. Tadi si bos ngomongnya aja sampai kayak begitu, merepet-pet gitu kan. Nah, itu pun sudah ada analogi. Iya, cabenya 10. Wah, di situ pun sudah ada sebuah metafor. Orang paham cabai itu pedes. Menarik Bapak Ibu. Total dia bilang apa? The greatest thing by far is to be a master of metaphor. Jadi dia bilang bahwa bersyukurlah kalau kita sangat lincah, mampu memainkan metafor. Karena metafor itu begitu kuatnya. Yang kedua, yang saya mau kenalin, Elena Semino. Ini saya takjub dan menurut saya sampai ketika mempelajari ini bergairah untuk, aduh di Indonesia udah diterapin belum ya terapi dengan metafora gitu. Kalau di coaching itu kita diajarin sama Michael Hall di level PCMC. Itu di atasnya Meta Coach Bapak Ibu. Nah, ini keren banget. Elena Semino, dia punya buku namanya Metaphor in Discourse. Dia bilang bahwa metafor itu bisa dipakai di berbagai bidang gitulah. Tapi terhadap pasien kanker dan keluarga pasien kanker dan tenaga kesehatan yang dealing with pasien kanker. Dia mengumpulkan obrolan mereka sampai terkumpul 1,5 juta kata. Dari situ terus kemudian disamerikan dan dia menyimpulkan, ternyata banyak yang menggunakan metafora fighting, battle untuk menghadapi kansernya. Nah, dia menyebut sebagai kelompok yang menggunakan violence metaphor. Lalu dia ngelihat sebenarnya dampaknya seperti apa sih, gitu. Sebenarnya Bapak Ibu asik kalau baca sendiri ya, tapi semalam saya mencoba untuk screenshot beberapa lah supaya ini ya. Ini buku, ini magazine-nya yang memuat risetnya dia. Metaphors and Cancer. Oke. Dan kemudian ini dia Bapak Ibu. Ada people who are ill with cancer are often expected or encouraged to fight. Ketika kita ngomong lawan, Bapak Ibu, fighting, tahu kan fighting? Berantem, lawan. Maka pasti berhubungan dekat dengan apa? Battle. Sehingga ketika dia menghadapi diagnosa, lalu kemudian terapi, itu adalah battle. Setuju? Kalau udah ngomong fighting, itu temennya adalah battle. Nah, sehingga yang dihadapi oleh pasien ini something yang dia fight. Peperangan, pertempuran gitu. Nah, sebelah kanan, in particular many people have criticized, dia mengkritik penggunaan metafora seperti fight, ayo lawan, ayo berjuang gitu ya, against cancer. Itu akan increase anxiety atau bahkan membuat dia merasa guilty ketika mereka tidak kunjung membaik penyakitnya. Menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi pasien-pasien yang banyak ngomong, aku berjuang, aku lawan kanker. Nah, itu seringkali malah muncul kecemasan. Dan ini memang penyakitnya kan untuk kanker ya Bapak Ibu ya, spesifik untuk kanker. Nah, dan bahkan ketika akhirnya dia memburuk keadaannya, dia malah merasa, kok aku lemah ya, aku sampai tidak memenangkan battle ini. Sampai di sini make sense nggak Bapak Ibu? Ketika saya baca ini, saya pikir, benar juga ya. Nah, terus kemudian akhirnya muncullah sebuah ide untuk, gimana kalau diganti sebagai journey, sebagai perjalanan. Pasien kanker ini sedang berada di sebuah perjalanan. Artinya nggak ada beban, nggak merasa bahwa gue kudu menang atas perjuangan peperangan melawan kanker. Nggak begitu. Tapi dia oke.
dia accept, dan itu membuat lebih rileks, Bapak Ibu. Nah, tapi memang tidak berhenti sampai di sini sih. Artinya menurut saya riset ini fair enough, dia memaparkan fakta. Kemudian apa? Nah, ini tadi saya gambar hangernya, maksudnya apa? Kita udah tahu berantem, melawan, berjuang, sama battle, itu kan something yang orang sudah sangat tahu. Dibawa ke keadaan si pasien cancer ini yang sedang dalam terapinya itu, gitu, dalam keadaan sakitnya itu. Oke. Kan ini metafor, cantolan. Yang dicantolin apa? Sesuatu yang sudah tangible, yang sudah ada. Battle, fight, gitu. Dibawa ke keadaan ketika sedang menderita cancer. Oke. Nah, ternyata dampaknya seperti itu. Lalu kemudian ditawari. Ada lagi yang melihat bahwa ini adalah sebuah journey, gitu ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu ya, saya udah kolongin. Saya sebenarnya kepikir, aduh saya mau dalam ke sini nggak ya? Tapi menurut saya ini mengokohkan kita karena ini by research gitu. Nah, violence metaphor itu bisa membuat rasa nggak berdaya, cemas, atau bahkan rasa bersalah gitu. Jadi dia bisa pakai kata begini ketika ternyata hasilnya memburuk. I feel such a failure that I am not winning this battle. Karena dibawanya tentang menang kalah gitu. Wah, gue berarti kalah nih dalam perjuangan ini. Karena ternyata aku nggak sembuh gitu ya. Tapi ada juga ya pasien yang itu bagus buat dia gitu. Ketika dia bilang apa? My consultant, dia menganggap aku bahwa aku adalah I was a born fighter. Wah, itu bikin dia semangat tuh. Terus cancer and the fighting of it is something to be very proud of. Wah, jadi dia malah merasa bangga dengan dia berjuang itu. Nah, kembali lagi. Finally apa Bapak Ibu? Ini subjective experience juga. Jadi ternyata metafor fighting itu ya sebagian akan membuat orang itu jadi cemas, jadi gelisah, jadi merasa guilty. Tapi sebagian bisa work well untuk mereka. Artinya apa? Kalau dalam kondisi kayak begini kita bisa tanya. Sehingga maka dari itu ada yang namanya menu metafora. Nah, ini keren banget. Yang saya langsung excited banget. Aduh, ini rumah sakit cancer di Indonesia bagus banget nih kalau pakai ini. Metafor menu gitu. Jadi tidak memaksakan. Karena bisa jadi untuk satu orang ini ngomong, ayo Bu, lawan kankernya. Dia cocok. Tapi untuk orang yang lain kita bilang, ayo Bu, fight sama cancer yang Ibu hadapi. Bisa aja orang itu malah drop. Dengan metafora yang kita paksakan itu. Nah, sehingga dibuatlah menu, Bapak Ibu. Nah, mau dimetaforakan sebagai apa? Music metaphor, nature metaphors, apakah ini tentang season, ya kan? Apakah ini tentang menghadapi musim-musim, gitu, ya? Kemudian household metaphors, mau dianggap sebagai apa, gitu? Mau dianalogikannya bagaimana, gitu. Nah, jadi ada menunya. Sehingga apa? Menu itu available kepada pasien gitu dan membantu mereka menemukan the best way untuk coping, mengatasi atau berjalan dengan penyakitnya itu gitu. Karena mereka sendiri yang tahu yang pas buat aku apa, yang berguna buat aku apa, metafora yang mau dia pakai apa. Artinya apa Bapak Ibu? Again Bapak Ibu, metafora itu begitu kuatnya sampai kemudian dijadikan menu untuk membuat si pasien kanker ini berdaya. Oke? Menarik nggak? Saya sih tertarik loh pas ketemu riset ini. Baiklah, kalau begitu kita sudah bahas tentang what-nya, lalu saya sudah masuk ke why-nya. Setuju bahwa metafora itu sesuatu yang penting? Sehingga kita perlu menyadari dan mengidentifikasi metafora apa di sekitarku yang bisa jadi tanpa ku sadari
Aku meyakininya. I do believe pada metafora ini. Nah, ini adalah langkah pertama tentang caranya kita menggunakan powerful-nya metafora ini supaya diriku lebih berdaya, supaya aku bisa lebih baik, supaya aku bisa lakukan hal-hal yang ya lebih positif, lebih memberdayakan untuk mencapai my dream gitu. Oke, so Bapak Ibu, yang pertama sadari dan identifikasi. Ada question ya dari Kak Novi. Saat kita mendengar kayak misal fighting, saat itu mungkin belum ngeh kalau itu berdampak negatif. Karena jadi kayak beban. Bagaimana biar aware ya kalau itu bukan untuk saya si metafornya. Kita yang bisa mentekstur ketika aku bilang bahwa ayo fight sama masalahmu ini. Terus kemudian bisa muncul gini. Dan ini biasanya ya, triggernya adalah, loh kok tambah berat ya? Aduh, kok kayaknya aku agak kurang mampu nih. Terus muncul anxiety, itu kan berarti nggak nyaman buat kita. Apa dampaknya ketika anxiety? Aku jadi nggak bisa mikir. Apa dampaknya ketika nggak bisa mikir? Ya aku jadi nggak fokus gitu. Apa dampaknya ketika nggak fokus? Ya aku malah nggak bisa ambil keputusan dengan benar. Aku malah salah-salah kalau ngerjain, gitu. Nah itu berarti udah tanda nggak cocok nih aku pakai fighting, gitu. So apa yang perlu aku ganti fightingnya aku itu? Mungkin malah aku perlu bergandeng. Contoh di modul I Can Speak-nya kami elevasi itu untuk mengatasi kegugupan. Saya pakai kata befriend nervousness. Karena saya mau ngajak bahwa nervousness itu dijadiin teman, bukan musuh. Karena begitu musuh itu cenderung untuk ditolak gitu. Sedangkan faktanya kita masih butuh nervousness. Jadi gitu Kak Novi, apa yang perlu dilakukan adalah kita yang sadari sendiri. Ini good nggak? Yang muncul apa, feeling apa? That's why nomor 2 jawaban untuk pertanyaan Kak Novi ini adalah ini. Cek kebermanfaatannya. Berguna nggak? Memberdayakan dirimu nggak? Gitu. Ya, berguna nggak? Memberdayakan diriku nggak? Apa dampaknya kalau aku terus pakai fighting ini sebagai metaforanya? Gitu. Ya. Nah, ini yang ngecek ekologis atau tidaknya buat kita, berguna atau tidaknya buat kita. Mengganggu diri kita, mengganggu orang lain kah? Itu kita cek. Itu langkah nomor 2 gitu. Oke, Bu Siska bertanya apa bedanya dengan afirmasi positif? Oke, kita membahas metafora. Jadi kalau afirmasi bisa metafora, bisa bukan. Ya, bisa hanya kalimat biasa saja gitu. Nah, tapi ini khususnya metafora. Dan biasanya kalau ngomong afirmasi positif itu kan ya diomong-omongin gitu ya. Saya sih terus terang nggak belajar tentang itu. Saya cuma membahas dari sisi keyakinan gitu. Apakah aku meyakini? Nah, kalau kita metafora yang ada, misalnya apa? Time is money, dan aku sangat yakini itu, maka pasti akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, again dicek gitu, bablas apa enggak gitu. Mungkin untuk beberapa hal bagus gitu. Bahkan itu bisa kontekstual kan. Kalau kita udah sangat mature, kita bisa menggunakan metafora itu kontekstual. Aku tahu ada metafora namanya time is money. Aku akan pakai ketika aku lagi layeh-layeh nonton Netflix 2 harian gitu ya, mau meeting, mau bikin proposal nggak dikerja-kerjain. Saya bisa bilang, hey Gyok nih, time is money loh. Lu nggak mau maninya. Nah, itu bagus. Tapi begitu apa? Anak saya butuh ngajak maminya quality time ya, dan secara ekologis saya memang perlu nemenin dia gitu kan. Terus saya bilang, nggak bisa, time is money ya. Nah, time is money. Mami perlu bikin duit gitu kan. Nah, saat itu berarti apa? My belief tentang time is money secara konteksnya saya tidak wise menggunakannya. Gitu sih. Jadi seperti itu respon saya, Bu Siska. Saya nggak bahas afirmasi positif karena terus terang saya nggak belajar tentang afirmasi gitu. Lebih ke belief itu punya kekuatan gitu. Ya, thank you, Bu. Itu Yes. berikutnya ada yang tentang Gen Z itu loh, Bu.
Gen Z ini menarik sih. Saya menemukan beberapa fakta, metafora yang memberdayakan dan enggak. Nanti kita akan bahas ya. Karena saya kebetulan banyak ketemu dengan Gen Z yang kerennya luar biasa. Sehingga itu yang membuat saya hati-hati kita memetaforakan Gen Z yang seakan-akan jadi kita ke cognitive distortion, Bu. Yaitu Yes. generalisasi gitu. Saya terus terang campaign. Saya mengkampanye ke para pemimpin tentang please don't use, jangan label Gen Z sebagai yang bla 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 yang semua elek-eleknya itu loh, yang semua Ya, jelek-jeleknya. setuju, Bu. Iya, benar. Ada memang yang seperti itu, tapi again kan setiap generasi pun ada juga gitu. Yes. Oke, thank you, Bu. Yes, thank you, Bu Siska. Saya respon yang Bu Tisna ya. Saya setuju mendampinginya oke. Tapi again, setelah saya lihat, saya dicelikkan dari risetnya si Elena tadi, nggak selalu cocok untuk semua orang, Bu Tisna. So be careful. Kita perlu gali dari orang itu. Jadi jangan memaksakan. Ini kan mirip seperti coaching pun kan, coach nggak bisa mendikte. Sehingga kita ngobrol apa yang cocok buat dia. Karena bisa jadi kita bilang, ayo fighting, yang penting tak dampingi. Untuk orang-orang tertentu, jangan-jangan fighting itu menakutkan. Dan itu malah nggak cocok. Itu malah bisa muncul anxiety. Jadi bisa cocok buat yang lain. Jadi yang penting menurut saya adalah kenali. Yang cocoknya buat orang ini apa. Gitu. Ada yang diajak fighting, dia ayo aja karena tadi contohnya ada pasien yang bilang, wah itu membanggakan gitu. Kemungkinan besar dia orang yang dominan, yang suka power gitu ya, dia demen itu. Tapi buat orang S diajak fighting, dia bisa kabur, dia bisa lari. Kita nggak bisa pakai kata fighting untuk semua orang gitu. Nah. Iya, bahkan even mau ditemani ketika udah diajak fighting, khawatirnya dia udah takut duluan, Bu. Gitu. Jadi saran saya adalah kenali dia cocoknya apa. Bahkan tadi dikatakan ada menunya yang dikasih ke pasien itu. Mau pakai metaforanya apa untuk membantumu gitu. Itu cakep banget sih. That's why saya rumuskan ini. Setelah tak sadari, cek kebermanfaatannya metafora yang kita yakini tadi gitu, berguna apa enggak, ini menjawab yang tadi Kak Novi pula gitu kan. Lalu kemudian kalau misalnya ternyata enggak loh, ternyata aku saben hari itu jadi anxiety, berarti keyakinan ini perlu aku rapuhkan. Nah, Kak Novi udah pernah di kelas APG, Accessing Personal Genius, artinya apa? Ketika belief yang begitu kuatnya, yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, itu perlu dirapuhkan. Perlu kita cek bahwa dampak dari belief itu aku nggak mau. Aku berkeyakinan untuk menolak, nggak mau atas dampak dari keyakinanku yang tidak memberdayakan, metafora tadi, ya kan? Dan aku nggak akan pegang, aku nggak akan yakini itu, gitu, ya. Bisa aja seperti itu, tapi contoh yang tadi, time is money. Saya nggak mau, karena buat saya juga masih kepake juga ketika saya perlu kerja keras, ketika saya lagi leha-leha, gitu. Tapi nggak akan saya pakai ketika saya lagi memang perlu quality time dengan keluarga. So, artinya apa? Saya nggak akan buang semuanya, tapi saya akan naruh di konteks yang tepat. Gitu. Tapi ada yang lain lagi, misalnya apa? Karyawan adalah budak. Wah, kita udah tahu budak. Budak itu adalah kerja keras gitu ya, over, nggak dibayar bahkan. Ya kan? Nah, terus ada pemahaman. Karyawan adalah budak gitu. Wah, cocok nggak nih kalau aku punya pemahaman ini? Wah, yang ada saben hari tim kerja semakin menjauh, turnover di kantor semakin tinggi gitu. Wah, nggak memberdayakan nih. So, masih aku mau teruskan nggak perkataan ini? Nah, maka dari itu jangan-jangan yang masih hidup di zaman kolonial Belanda mungkin banyak dipengaruhi dengan metafora-metafora yang relevan pada saat itu gitu. Tapi sekarang ini udah nggak relevan. Para pemimpin-pemimpin baby boomers yang dulu mungkin punya metafora yang sekarang ini nggak relevan ketika Gen Z sudah pada mulai masuk jadi tim membernya mereka.
Oke, yang tadi ya. Pagar rapat dan tinggi. Jangan-jangan itu cocok buat generasi baby boomers ketika sama Gen X. Ini saya lagi labeling lagi juga ya. Enggak sih, cuman lagi nyinyir dikit ya. Soalnya mereka kan suka Gen Z teriak-teriak gitu kan. Oke. Yes, baiklah. Jadi itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah reframe. Metafora yang tidak memberdayakan dengan metafora yang memberdayakanmu, yang pilihanmu. Again, bisa jadi tiap orang bisa berbeda, subjective experience. Karena kan lagi-lagi juga metafora itu adanya di dalam. Dan itu proses yang ada di dalamnya kita itu variabelnya banyak sekali. Tiap orang sudah pasti berbeda gitu. Orang yang sama, periode yang berbeda aja bisa berbeda, ya kan? Nah, jadi saat ini apa ya? Aku mau ganti pakai metafora apa? Lalu putuskan, apakah ini keputusanmu? Apa yang kau yakini atas metafora baru ini? Bermanfaat bagimu? Memberdayakanmu? Gimana rasanya? What do you feel? What are the feelings? Kita nanya ke dalam. Nah, ini sebenarnya sudah kerangka coaching nih Bapak Ibu. Ketika kita meng-coach, kita nanya. Nah, nanya-nanya yang pertanyaan begini ini nih, yang sesungguhnya powerful banget untuk bikin orang visit ke dalam dirinya. Oke. Saya akan ajak dulu, latihan dulu sebelum nanti ke yang punyanya Bapak Ibu masing-masing. Ini nih Bu Siska tadi. Misalnya, Anda pemimpin dan Anda punya metafora. Dan metafora ini sudah banyak diceritakan oleh banyak orang. Gen Z, generasi strawberry, lembek dan mudah bonyok. Ya, atau hanya sekedar Gen Z, generasi strawberry. Kita memetaforakan generasi yang lahir di tahun itu, ya kan, yang sekarang ini baru masuk ke dunia kerja, gitu kan. Kayak strawberry. Strawberry itu yang kayak apa sih? Ya, bener. Kalau kita ke tukang buah di pasar, itu kan kita bener-bener teliti pilihnya kan. Karena bisa suka mudah banyak bonyok kalau stoknya udah kemarin gitu ya. Wah, baru kemarin udah lembek dan udah mudah bonyok. Maybe yes, ada sisi itu. Tapi apa iya? Kok kita masih tetap nyari strawberry? Kok pesen jus strawberry? Dan tergolong yang lebih mahal ya kalau kita biasanya pesen di Juice gitu strawberry dibandingkan dengan belimbing misalnya. Kok lebih mahal strawberry gitu. Nah, artinya ada something yang precious juga gitu. Nah, kalau begitu apa? Oke, aku nggak akan pakai ini deh kalau ternyata aku ke kantor lihat tim memberku yang Gen Z itu yang kelihatan. Nah, ini dia the power of belief. Begitu aku meyakini bahwa dia lembek dan bonyok, belief kita akan memfilter yang kita lihat ya yang lembek dan yang mudah bonyok itu. Tapi once kita ganti metaforanya, aku pengen ganti pakai kacamata yang lain. Niscaya kita bisa melihat loh. Niscaya kita bisa melihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggairahkan, dan itu yang saya campaign. Karena klien besar saya itu anak-anak mudanya Gen Z-nya itu untuk kami bimbing dan menurut saya itu keren-keren banget. Pinter-pinter, kreatif, kerja keras pula gitu. Yang supervisor, posisiku sebagai supervisor kejepit kayak sandwich. Sandwich kita jadikan cantolan. Tapi terus kemudian dia melihatnya dari kejepitnya, Bapak Ibu. Minggu depan saya akan bertemu dengan para head tapi masih punya atasan dan sering dipakai kata-kata ini. Kejepit Bu, atas mintanya gini, bawahan susah diatur. Kayak sandwich saya. Nah, kalau nadanya kayak begitu, berarti sandwichnya dilihat dari sesuatu yang membuat dia kejepit. Pakainya kejepit. So, saya akan lakukan perubahan metafora itu di kelas itu nanti. Oke ya. Atau ini lagi yang lainnya, cinta ini seperti api yang membakar habis. Dirimu di keluarga.
Apakah engkau memaknai cinta itu seperti api yang membakar habis, malah merusak aset, ya, habis-habisan, hal-hal yang penting terbakar. Hubungan ini seperti kapal karam. Apakah engkau memetaforakan hubunganmu dengan kata kapal yang karam? Atau adakah engkau bisa lihat dari hal lain? Pemimpin ini seperti kompas yang hilang arah. Jangan-jangan bukan kompas yang hilang arah, tapi sedang mengeksplorasi sebuah bukit yang luas. Keluarga ini seperti rumah tanpa atap, rapuh dan terbuka pada badai. Pekerjaan ini kayak beban yang berat. Kata-kata itu punya power, Bapak Ibu. Begitu dipikirin dan begitu kita yakini, hello, itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kerjasama ini kayak tarik tambang, berarti perlu otot-ototan banget. Yang paling tepat adalah ngecek rumus tadi, yang how tadi. Is it ecology for me? That's why checking ecology itu selalu ada. Saya belajar coaching dari Michael Hall. Ada beberapa pattern yang nggak pakai ecology checking, tapi kebanyakan pattern itu ngecek. Yang nggak pakai pun bahkan di depannya sudah checking. Jadi artinya semuanya perlu ngecek. Ekologis nggak engkau pakai ini? Jadi tanyakan pada orang yang punya statement ini. Tanyakan pada saya, yang kalau misalnya saya yang punya belief itu, cinta baru sejati bila berani menderita. Hei, menderitamu, menderita yang seperti apa? Masih cukup kuatkah engkau? Ekologiskah ketika engkau menderita seperti ini? Bayangkan kalau ini dipakai oleh orang yang KDRT, Bapak Ibu. Jangan-jangan ini yang membuat dia tidak berani untuk bersuara. Tapi jangan-jangan buat seseorang yang selalu mau menang sendiri, atau ini menderita ya. Saya nggak tahu menderita tuh banyak juga sih ya. Sama-sama hidup susah. Wah, pernikahan itu komitmen, itu metafora. Kita tahu komitmen seperti apa, lalu kita cantolkan si perkawinan itu ke metafora, ke komitmen. Nah, di komitmen itu ada setia dalam suka dan duka. Oke, dan saat ini sedang dalam proses dukanya. Nah, berarti aku punya metafor pernikahan adalah komitmen. Dan aku ingat janji komitmen itu, maka aku akan jalanin ini. Jadi depend on. Gitu, Bu Siska. Jadi memang banyak sih yang kita perlu checking ke yang bersangkutan. Bapak Ibu, saya akan bacakan ya satu orat-oret tulisan saya tentang bagaimana metafora yang lama itu perlu di-reframe. Tadi di ruang meeting, Andi tiba-tiba menggebrak meja. Seisi ruangan langsung diam. Hening. Komunikasi yang tadinya ngalir malah jadi mandek. Penuh kecanggungan. Rasanya seperti menabrak tembok. Keras. Mentok. Gak ada jalan keluar. Waktu itu aku sempat mikir, wah habis sudah. Ini bakal jadi drama panjang. Tapi di tengah hening itu, aku mulai sadar. Mungkin kita semua sedang lupa bahwa perbedaan itu wajar. Setiap orang di ruangan punya latar belakang dan cara pandang yang berbeda. Dan itu bukan sesuatu yang harus dihindari. Aku ingat kata-kata seorang teman. Perbedaan itu kayak warna-warni cat di kanvas, bukan noda. Jadi, daripada terus merasa mentok dan frustrasi, aku bilang ke diriku sendiri, kita nggak perlulah cari siapa yang benar. Kita perlu cari jalan
agar suara semua orang bisa sampai dan bisa didengar. Akhirnya kami mulai ngobrol. Pelan-pelan. Suaranya nggak sekeras gubrakan meja Andi. Tapi cukup untuk memberi percikan. Aku sadar, perbedaan itu bukan tembok. Itu bahan untuk membangun jembatan. Jembatan itu terbangun dari kesediaan mendengar, memahami, dan nggak cuma fokus pada pendapat diri sendiri. Jadi, kalau kalian nanti ketemu suasana kerja yang bikin kepala mau pecah, ingat, tembok itu cuma tanda bahwa kita butuh membangun jembatan. Dan jembatan itu kita bangun sendiri dengan kata, dengan empati, dan dengan kemampuan kemauan untuk berbagi. Itu contoh bahwa metafora yang kita pakai menentukan respon kita dan kita bisa menggantinya loh. Ya. Butuh apa? Kesadaran untuk ngecek gitu. Ini ekologis nggak? Ini bermanfaat nggak kalau saya pakai ini? Gitu. Jadi memang again bisa cocok, bisa enggak. Beberapa tipe ini sebenarnya kalau kita mau tarik ke DISC itu bisa Bapak Ibu. Ya, saya kebetulan kan certified DISC, atau kalau yang belajar NLP metaprogram bisa dilihat metaprogram orang ini apa dan apa yang cocok untuk dia, ya kan? Analogi-analoginya gitu ya. Perlu yang soft atau perlu yang keras, perlu yang analitis gitu ya. Jadi itu bisa kita pakai. Disesuaikan. Thank you sharingnya Bu Tisna. Thank you Pak Edi. Ya, itu tadi bukan puisi sih, cuman curhatan yang dituliskan yang saya pikir relevan ya di keseharian kita bisa ketemu kondisi kayak begitu. Nah, tinggal kita oke, barusan saya pakai metafora apa nih? Ingat, metafora itu punya kekuatan. Karena apa? Kita tahu banget tembok kayak apa. Kalau kita mentok tembok kayak apa sih rasanya? Nggak bisa jalan maju lagi gitu kan. Berarti apa? Temboknya perlu diganti. Itu yang dilakukan ketika kita melakukan coaching kepada seseorang dan kita checking ke mereka apa sih yang mereka pakai sebagai metaforanya. Silakan Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bisa mengamati dari warnanya. Mungkin engkau bisa membayangkan ini keadaannya berarti seperti lagi musim apa, habis turun hujan mungkin, atau masih ada hujannya. Kok sepi, ini orang ngapain. Engkau gunakan indera visualmu untuk menangkap visual ini, sedetil-detilnya, observasilah, lalu mulai dengarkan dirimu, dan silakan. Engkau bisa membuat kalimat-kalimat yang tujuannya adalah membuatmu berdaya. Buat kalimat. Masukkan metafora. Pastikan kalimat-kalimat yang kau buat yang mengandung metafora itu sesuatu yang memotivasimu, memberdayakanmu. Pikiran kita itu sudah otomatis dengan mudahnya membuat kalimat-kalimat, kata-kata yang tersusun. Dan bahkan kalau kita kemudian renungkan, hey, ini semua metafora yang bisa ku apply di kehidupan nyata, di real things. Dan ketika kita meyakininya, betapa kuatnya itu untuk mewujud, untuk terrealisasi. Thank you, Bu Velia. Yes, tarian indah. So, tarian indah. Metafora dalam kehidupan kita apa? Ibu Siska kan tadi nulis tarian-tarian juga nih. Panggung tarian, ya kan? Ya, tarian indah itu kalau saya menggambarkan ya kehidupan kita. Kehidupan Gitu. kita.
Iya. Yang Bisa slow, bisa cepet gitu kan. sih teman-teman. Nih begitu saya minta Bu Siska buka mic gitu ya. Bahkan lebih deep lagi, Bu Siska melihat dari kinestetiknya. Kadang cepat, kadang lambat gitu. Dan keindahannya di sana. Oke, dan itu milik Bu Siska. Oke, ya. Maksud saya mau bilang bahwa itu cocok untuk pemiliknya. Saya bisa menebak gitu kan, tapi the best thing adalah yang memilikinya gitu. Dan itu baik untuk Bu Siska ketika memaknai bahwa ya itulah kehidupan. Kadang ritme cepat, kadang slow gitu. So is it good for you, Bu, ketika aku memetaforakannya seperti itu? Apa yang terjadi, Bu, ketika Ibu pegang metafora hidup kayak tarian kok. Kadang slow, kadang speed-nya cepat. So, apa dampaknya ke Bu Siska? Kalau yang saya rasakan ya kita harus mengikuti ya. Nah, jadi menyesuaikan diri. Kapan harus slow, kapan harus speed. Mengikuti. Lalu kemudian tadi menyesuaikan. Kapan ya. harus beradaptasi, menyesuaikan. Kapan cepat, kapan lambat. Kalau saya sih mendengarnya ini berguna ya Bu buat Ibu ya. Of course, ya. Yes, of course berguna. So, nah yang seperti ini artinya apa? Ini metafora yang akan aku pakai, gitu. Yes. Jadi keren. checkingnya di setiap kita masing-masing. Oke, Bapak Ibu yang lain, semoga buat yang nggak ngetik di sini, buat yang ngetik thank you. Buat yang nggak ngetik pun, semoga malam hari ini berguna. Dan dengan latihan sedikit tadi, saya sudah selesai. Metafora itu punya dua sisi yang sama tajamnya. It's a double-edged sword. Use it wisely. Gunakan secara bijaksana. Metafor is everywhere. Mau diganti sebagai apa? Mau diganti ke sisi yang mana? Ya, yang lebih memberdayakan kita. So, Bapak Ibu, ini kutipan penutup. Metafora ada di mana-mana dan metafora itu seperti pedang bermata dua. Gunakan secara bijaksana, punya kesadaran, kita punya kemampuan untuk mereframing ketika kita tahu bahwa metafora yang kita pegang itu metafora yang tidak memberdayakan kita, yang melemahkan kita. Tapi mari kita ganti dengan metafora yang memberdayakan kita. So, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita mau foto bersama dulu yuk. Weh. Ini adalah salam elevasi, elevating performance and meaning, Bapak Ibu. 1, 2, 3.